nggak punya mental baca itu nggak ada, nggak punya tekad kuat tuh nggak ada. Saya A. Ya Jokowi dipengaruhi setan gampang, dipengaruhi teman gampang. Paham nggak kira-kira? Nah itu air tadi, itu sifat air. Jadi cairan, air itu cairan, benda cair bukan benda padat. Jernih, memang asalnya jernih air itu. Asal muasalnya jernih ya. Kemudian apa lagi? Lembut. 3 hal nih. Apalagi tadi? Cairan, jernih, lembut. 4 apa ya? Berwarna dengan sesuai tempatnya. Ini 4 hal ini namanya air. Ulangin, air tadi apa definisinya? Cairan yang jernih, yang lembut, berwarna dengan sesuai tempatnya ya. Cairan, jernih, lembut, berwarna dengan sesuai tempatnya. 4. Kemudian yang kelima, dan Allah menciptakan rasa segar saat meneguknya. Ketika kita minum air jernih tadi tuh, asalkan asalnya nih, bukan air yang terkontaminasi, air asal. Kita minum segar nggak? Jokowi. Nah, 5 hal tadi nih definisi air. Pertama apa Jokowi? Air itu apa? Cairan. Yang kedua, iko ini ketiga palham lembut. Yang keempat, berwarna sesuai dengan tempat. Itu loh di definisi itu di kitab tuh loh. Yang kelima, kalau diminum itu di kitab tuh loh. Ya Jokowi, sekalangin. Air itu apa pertama? Cairan. Kedua, jernih. Ketiga, lembut. Yang keempat, berwarna sesuai dengan tempatnya. Yang kelima, diminum segar. Itu definisi air dulu. Air asal tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut dibaca. Jam berapa sudah? Nah, baca lanjut. Lihat, sekarang kita masuk ya pembagian air. Ingat ya, alat bersuci tadi ada berapa ya? 4. Air, tanah, alat istinja, sama alat menyamak dan batu istinja. Nah sekarang kita fokus di air dulu. Air. Nah air tadi definisinya 5. Cairan, 2 jernih, 3 lembut, yang keempat berwarna dengan sesuai tempatnya, dan yang kelima apa ya? Kalau diminum segar. Ingatin, kita fokus di air. Lanjut, pembagian air ditinjau dari sumber dan tempatnya. Sumbernya dari mana, tempatnya di mana. Keluarnya di mana, setelah dia keluar dipindahkan ke tempat mana. Kita lihat. Lanjut. Ditinjau dari sumber dan tempatnya. Air terbagi menjadi 7. 3 berasal dari langit, yaitu air hujan, salju, dan embun. Nah, dari langit nih. Hujan, salju, dan embun. Hafal semuanya sudah. Kemudian nomor 1. Air salju adalah air yang turun dari langit dalam kondisi cair dan hujan, berita atau membentuk orang sangat dingin. Air embun barang adalah air yang turun dari langit dalam kondisi membentuk seperti garam, kemudian mencair di atas tanah. Nah itu perbedaannya di situ. Kalau salju nih, salju turun dari langit berbentuk air. Tapi karena kondisi yang sangat dingin, akhirnya air tadi berubah menjadi beku. Itu namanya apa ya?
salju. Kalau embun turun dari langit berbentuk beku, tapi sampai ke tanah berbentuk cair. Kebalikannya begitu tuh. Salju itu turun dari langit, pertama dia cair. Itu kayak ini nih, es batu. Kamu masukkan ke kulkas, freezer, air nih, air dalam plastik kamu masukkan ke freezer. Asalnya apa dia? Cair, kemudian membeku. Itu namanya, kalau bahasa kita apa ya, salju. Nah, salju. Nah, kebalikannya, apabila es batu itu dikeluarkan keluar dari kulkas, ditaruh di luar, akhirnya apa ya? Nih, di sini keluar nih. Ini beku kan ya? Ini beku nih. Ini botol ini beku, airnya adalah beku. Kemudian keluarkan dari kulkas, dari freezer. Kemudian ditaruh di luar. Kemudian lambat laun keluar sini. Apa namanya ini? Butiran-butiran air nih. Melihat nggak biasanya? Ini namanya apa ya? Embun. Embun katanya. Itu mobil tuh lah. Kita naik mobil, embun kacanya. Pertama dia air, kemudian membeku, jadilah embun. Pertama membeku maksudnya, kemudian dia mencair, jadilah air, embun. Paham nggak maksudnya? Nah, bedanya itu. Nih sekalian biar paham nih. Kata musannif, salju itu turun dari langit bentuknya cair, kemudian karena hawa dingin akhirnya membeku, jadilah salju. Kebalikannya embun. Embun apa? Turun dari langit membeku, kemudian sampai ke tanah menjadi cair, menjadi air. Ini contohnya gini nih. Kita masukkan nih air ini, botol ini ada airnya dalam. Masukkan dalam freezer. Kemudian dia membeku. Ini yang tadi namanya salju. Logikanya begitu, salju. Turun dari langit, turunnya cair, kemudian sampai ke bumi membeku. Makanya dia jadi salju nih. Salju. Lalu kita keluarkan nih, sudah jadi es batu nih ya, kita keluarkan dari freezer, kita taruh di meja sini. Tunggu aja 2 menit, maka dia akan mencair. Yang dalamnya beku, kemudian tembus air tadi sampai keluar botol sini. Namanya embun. Jadi cair atau jadi beku? Jadi cair. Fahim tuh perbedaannya? Nah, lanjut. Dan berasal dari tanah, yaitu berbau, sungai dan sumber. Nah, 4 dari tanah, yaitu laut, sumur, sungai dan sumber atau mata air. Apa perbedaannya sumur dengan sumber? Kalau sumur dicari, digali. Kalau sumber keluar sendiri. Nah, itu perbedaannya. Yang berapa itu? Lewat 45. Lanjut. Timbangan keutamaan air, bukan keutamaan air dilakukan sebagai buah dari berjuang. Air yang paling utama adalah air yang keluar dari nabi. Disusul air zam-zam atau air Bengawan Kautsar. Kemudian air sungai di Mesir, selanjutnya Bengawan yang lain. Baik.